Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Melan Fauzi akan membahas seputar soal dan jawaban mata kuliah Etika Profesi Hukum semester 6B Cipanas. Oke, kita lanjutkan kepada soal yang pertama. Mengenai pembahasan advokat versus kewajiban hukum TPPU ya. Studi kasusnya Andi Firmansyah SH, mohon maaf ini dibaca karena terlalu banyak ya Bapak soalnya, adalah advokat yang menangani perkara pidana kliennya, yaitu kita sebut aja Tuan X yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Senilai 100 miliar dalam sesi konsultasi tertutup di kantornya. Tuan X ini dengan jujur mengakui bahwa uang tersebut 100% berasal dari hasil kejahatan korupsi dan meminta Andi Firmansyah SH untuk menyusun strategi hukum agar ia tidak divonis berat. Andi kemudian menyusun pembelaan yang kuat untuk Tuan X. Di sisi lain, berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, advokat wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Jika Andi melaporkan kliennya, maka ia melanggar kewajiban menjaga rahasia profesi pasal 19 Undang-Undang Advokat. Jika Andi tidak melaporkan, ia melanggar hukum TPPU dan dapat dikenakan sanksi pidana, gitu ya. Pertanyaannya yang pertama, sebutkan dasar hukum kewajiban advokasi menjaga kerahasiaan klien. Yang kedua, sebutkan dasar hukum kewajiban advokat melaporkan TPPU. Yang ketiga, prinsip etika apa yang bertentangan dalam kasus ini. Jelaskan konsep 2 of obligation. Yang keempat, berikan rekomendasi tindakan etis yang sebaiknya dilakukan Andi dengan mengacu pada asas prioritas kepentingan publik dan mekanisme konsultasi dengan organisasi profesi. Oke, saya sudah menyiapkan jawabannya. Yang pertama ini yaitu dasar hukum kewajiban advokat menjaga kerahasiaan klien, yaitu tertuang dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dan klien karena hubungan profesinya. Jadi harus dirahasiakan kalau menurut undang-undang. Jadi apapun misalkan sudah diberitahu meskipun salah gitu ya. Nah, advokat ini tidak punya wewenang untuk menyebarluaskan rahasia klien ini. Jadi itu namanya. Yang kedua ada kode etik. Nah, ini ya kode etik. Kode etik advokat Indonesia yang mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan segala informasi klien. Jadi yang jadi advokat jangan comel ya bibirnya ya, harus menjaga kerahasiaan. Yang kedua, dasar hukum kewajiban advokat melaporkan TPPU. Nah, ini dasar hukumnya juga masih dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang kedua, mengenai pihak pelapor kepada PPATK termasuk profesi tertentu seperti advokat dalam kondisi tertentu terkait transaksi keuangan mencurigakan. Nah, prinsip yang ketiga ini yaitu prinsip yang bertentangan, yaitu dual sim of obligation, yaitu kerahasiaan profesi. Mohon maaf ya, saya agak waras sedikit ya. Advokat wajib menjaga rahasia klien tadi ya, prinsipnya dengan apa? Dengan kepentingan publik dan pencegahan hukum. Advokat memiliki kewajiban mendukung pencegahan kejahatan pencucian uang seperti itu ya. Jadi rekomendasi tindakan etis untuk Pak Andi ya, menurut saya ini sudah saya tuang ya. Yang pertama ini adalah Pak Andi SH tetap memberikan pembelaan hukum yang sah kepada klien karena setiap orang berhak ya mendapatkan bantuan hukum.
Yang kedua, namun Andi SH ini tidak boleh ikut membantu menyembunyikan hasil kejahatan, membuat transaksi fiktif, atau membantu pencucian uang. Jadi cicing we meskipun tahu ya kejahatannya. Yang ketiga, Andi harus membatasi pembelaan hanya pada aspek hukum acara dan hak-hak tersangka. Jadi tidak termasuk pada iya gitu ya. Yang keempat, jika terdapat kewajiban pelaporan berdasarkan ketentuan TPPU, Andi sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan organisasi profesi advokat atau pradi atau dewan kehormatan dan meminta pendapat etika profesional agar tidak bertindak sepihak gitu ya, berdasarkan asas prioritas kepentingan publik. Kepentingan pencegahan kejahatan serius seperti korupsi dan TPPU dapat didahulukan sepanjang dilakukan sesuai prosedur hukum itu ya. Nah, yang terakhir, jika konflik tidak dapat dihindari alias kasusnya terus naik, Pak Andi Firmansyah SH ini dapat mengundurkan diri sebagai kuasa hukum alias mundur dari kasus itu agar tidak terjebak dalam benturan kewajiban etika hukum pidana seperti itu. Kalau tidak mau hancur profesinya, berarti ya sudah, jangan ikut campur urusan koruptor para pejabat yang tinggi jabatannya ya. Oke, yang selanjutnya pertanyaan yang kedua. Hakim Budi SH sedang memeriksa perkara pidana seorang selebriti bernama Rian yang diduga melakukan penganiayaan berat terhadap pacarnya Lisa. Kasus ini menjadi sangat viral di media sosial dengan tagar usut tuntas Rian gitu ya, di apa namanya yang menulisnya biasa netizen yang maha benar ya. Dan hukum maksimal untuk Rian gitu ya, pembelaan yang telah dipakai lebih dari 50 juta kali. Puluhan ribu warganet bahkan mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menekan hakim agar menjatuhkan hukuman maksimal. Grup peduli kasus ini juga menggalang dana untuk memantau jalannya persidangan. Di sisi lain, fakta persidangan yang terungkap menunjukkan bahwa bukti yang hanya kesaksian Lisa seorang diri tanpa alat bukti pendukungnya kuat. Tidak ada CCTV, tidak ada saksi mata lain. Luka Lisa juga berasal dari kecelakaan. Secara hukum objektif, sulit membuktikan kesalahan Rian di atas keraguan yang wajar. Pertanyaan yang muncul ya. Fenomena no viral no justice mencerminkan kritik publik terhadap sistem peradilan, tetapi juga mengancam prinsip etika hakim. Prinsip etika hakim apa yang paling terancam dalam kasus yang berikut? Yang kedua, bagaimana sikap yang harus diambil Hakim Budi dalam menghadapi tekanan opini publik yang luar biasa besar? Yang ketiga, jelaskan apakah hakim diperbolehkan menjatuhkan vonis berat hanya karena tekanan sosial atau tuntutan keadilan populasi? Kaitkan jawaban Anda dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau KPPH serta asas praduga tak bersalah. Yang terakhir, pertanyaannya, apa konsekuensi etik dan profesional jika Hakim Budi memutus perkara berdasarkan tekanan publik? Masya Allah, ini soalnya ya. Kita jawab dulu yang pertama, prinsip etika hakim yang paling terancam ya. Prinsip yang paling terancam adalah independensi dan imparsialitas hakim. Hakim itu harus bebas dari intervensi publik, tekanan media sosial maupun tekanan politik. Jadi tidak boleh media itu menekan-nekan hakim sebetulnya ya, karena hakim ini adalah al-huda ya, yang meluruskan gitu ya, petunjuk gitu ya harusnya gitu ya. Yang selanjutnya pertanyaan kedua ya, tadi sikap yang harus diambil hakim. Nah, apa nih? Tetap independen dan objektif, berdiri sendiri, tidak terganggu dengan putusan-putusan netizen yang maha benar gitu ya. Yang ketiga, mengabaikan tekanan opini publik dan viralitas media sosial tentunya ya. Menjaga integritas serta tidak terpengaruh demonstrasi maupun tekanan massa. Dan yang terakhir, tetap menerapkan asas due process of law dan praduga tak bersalah. Nah, pertanyaan ketiga nih, apakah hakim boleh menjatuhkan vonis berat karena tekanan sosial? Jadi karena dia ditekan oleh publik, apakah dia mau balas dendam? Boleh gitu ya, jadi berat dihukumnya. Nah, ini jawabannya
ini tidak boleh ya teman-teman. Jadi harus objektif jadi hakim ini. Jangan karena emosi dicarekan ke netizen yang maha benar, makanya si hakim ini jadi berat gitu ya memberikan hukumannya. Karena menurut kode etik dan pedoman perilaku hakim dan juga asas independensi kekuasaan kehakiman asas praduga tak bersalah seperti itu. Yang selanjutnya keempat ya, konsekuensi etik dan profesional jika hakim tunduk pada tekanan publik. Ini konsekuensinya. Jika hakim menuruti apa? Tadi ya kata-kata netizen yang maha benar, berarti ini konsekuensinya melanggar KEPPH. Yang kedua, dapat diperiksa oleh komisi yudisial dan dapat dikenai sanksi etik, yaitu berupa teguran paling rendah, lalu naik penundaan promosi, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, dan merusak independensi dan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Jadi kalau misalkan satu hakim sudah bisa terprovokasi oleh media sosial, maka di kemudian kasus-kasus yang selanjutnya pun media sosial akan terus menjadi pertimbangan daripada putusan hakim tersebut gitu ya. Oke, pertanyaan yang nomor 3 ya. Ini Bapak mohon maaf terlalu banyak soalnya ini ya ceritanya, maksudnya studi kasusnya ya. Harus baca ini sampai keringnya lidah saya, mohon maaf. Yang selanjutnya, Sidik Jaya SH adalah seorang jaksa yang bertugas sebagai koordinator pidana khusus atau Kordas Pidus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, ia juga aktif sebagai politisi partai penguasa dan sedang mencalonkan diri sebagai caleg untuk pemilu yang akan datang. Bella Mentari, sedangkan Bella Mentari SH adalah advokat ternama yang dikenal sebagai pengacara seleb. Dengan 3 juta pengikut di Instagram dan TikTok, ia kerap mengunggah konten gaya hidup mewah, liburan ke Swiss, dan tas Hermes jam tangan Patek Philippe ya, serta memberikan komentar sensasional tentang perkara-perkara hukum yang sedang viral ya. Pada suatu hari, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat limpahan perkara korupsi proyek fiktif di Kementerian A selaku maksudnya sebesar 200 miliar. Tersangkanya adalah PT Makmur Jaya. Sebuah perusahaan kontraktor milik pengusaha terkenal Sidik Jaya ini ditunjuk sebagai koordinator tim penuntut umum untuk kasus tersebut. Sementara itu Bella nih yang menteri yang ditunjuk oleh PT Makmur Jaya sebagai kuasa hukumnya. Nah, pertanyaannya nih, paham tidak pertanyaan studi kasusnya ya? Kalau tidak paham wajar ya, saya juga paham. Yang pertama, apakah jaksa Sidik Jaya diperbolehkan tetap menjadi koordinator penuntut umum kasus PT Makmur Jaya mengingat statusnya sebagai politisi dan caleg? Itu yang pertama. Yang kedua, prinsip etika jaksa apa yang terancam dengan rangkap jabatan sebagai politisi? Nah, ini sudah merajalela ya. Yang ketiga, menurut kode perilaku jaksa, tindakan apa yang wajib dilakukan Sidik Jaya jika ingin calonkan diri sebagai caleg gitu. Yang keempat, sanksi apa yang mungkin dijatuhkan pada Sidik Jaya jika ia tetap menerima penunjukan kasus tersebut gitu ya. Ini masih ada ya pertanyaannya. Ini ada pertanyaan untuk seputar Bella ya, Bella Mentari ya. Untuk pertanyaannya seputar Bella, apakah gaya hidup mewah yang dipamerkan Bella Mentari di media sosial ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika advokat? Jelaskan ya, katanya gitu. Yang selanjutnya, pasal berapa dalam kode etik advokat Indonesia yang mengatur tentang tingkah laku advokat yang dapat merendahkan martabat profesi? Yang selanjutnya, jika Bella Mentari terbukti melakukan pelanggaran etik atau mengunggah konten tidak pantas, sanksi apa yang mungkin dijatuhkan Dewan Kehormatan Peradi? Yang terakhir, selain sanksi etik, aspek hukuman apalagi yang dapat menjerat Bella jika unggahannya terbukti melanggar UU ITE? Oke, ini sangat banyak sekali ya, sangat kompleks sekali, Masya Allah, Bapak sangat pintar sekali membuat soalnya. Jawaban yang pertama yaitu, apakah Sidik Jaya boleh tetap menjadi koordinator penuntut umum? Ya karena mungkin dia tadi itu ya. Jawabannya tidak boleh karena statusnya sebagai politisi dan caleg gitu ya.
menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi penuntutan. Kalau sudah menjadi caleg mah udahlah, jangan rangkap jabatan. Ya ini memang penyakit di Indonesia ya. Sudah menjadi menteri, jadi juga BUMN gitu ya. Yang selanjutnya, prinsip etika jaksa yang terancam apa aja prinsip yang terancam nih? Yang pertama prinsip independensi atau kemandirian dia yang seharusnya tidak tergoyahkan oleh politik. Yang kedua netralitas. Nah, netralitas ini juga akan terancam karena dia jadi terpengaruh oleh orang lain. Yang ketiga profesionalitas, harus profesional seperti itu ya. Yang keempat imparsialitas ya seperti itu. Ya, yang selanjutnya ada tindakan yang wajib dilakukan jika ingin menjadi caleg ini menurut peraturan Jaksa Agung tentang kode etik perilaku jaksa. Jaksa wajib mengundurkan diri atau melepaskan jabatan fungsional kejaksaan apabila aktif dalam politik praktis atau mencalonkan diri sebagai anggota. Nah, namun mau menjadi apa? Caleg harus mencopotkan dulu jabatannya gitunya, ima jabatan ongkoh gitunya, jadi bupati ongkoh tidak boleh, seperti ini tertuang ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, sanksi yang mungkin dijatuhkan nih buat si dia ya, sanksi etik, pemeriksaan disiplin, pencopotan dari jabatan, penundaan kenaikan pangkat dan pemberhentian dari jabatan jaksa. Itu buat siapa tadi? Ya, betul. Yang selanjutnya bagian pertanyaan Bella ya. Nah, Bella ini kan tadi ya, dia ini seorang apa tadi? Selebgram ya. Nah, apakah gaya hidup mewah dapat menjadi pelanggaran etik bagi dia seorang pejabat? Yaitu dapat menjadi pelanggaran bila konten-kontennya itu dilakukan secara berlebihan, merendahkan martabat profesi, jadi mah itu gitu ya, sebagai ini gitu ya, menimbulkan kesan komersialisasi profesi advokat dan mengganggu kehormatan profesi. Namun gaya hidup mewah sendiri tidak otomatis melanggar etik jika masih menjaga kesopanan dan profesionalisme gitu ya, karena menjadi kaya tidak salah, apa salahnya ya kalau misalkan jadi orang baik gitu ya. Yang selanjutnya, pasal dalam kode etik advokat Indonesia ini tentunya terutama ketentuan mengenai kepribadian advokat dan kewajiban menjaga kehormatan profesi. Yang selanjutnya, sanksi Dewan Kehormatan Pradi, sanksi yang dapat dijatuhkan jika memang melanggar: teguran lisan, tertulis, sementara, dan pemberhentian tetap dari profesi advokat. Yang terakhir, aspek hukum lain jika melanggar UU ITE, yaitu Bella juga dapat dikenakan sanksi pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU ITE, gugatan perdata, tuntutan pencemaran nama baik ya profesi, dan yang terakhir penyebaran informasi yang melanggar hukum elektronik. Jadi kalau menurut saya, kalau memang sudah menjadi selebgram tidak usah menjadi pejabat atau advokat seperti itu. Oke. Pertanyaan yang keempat ya. Nah ini, notaris Dewi ini seorang notaris ya. Dewi SH adalah seorang notaris yang sudah 10 tahun menjalankan profesinya di Kota Bandung. Ia mendapat permintaan dari kakak kandungnya sendiri, yaitu Budi, untuk membuat akta pendirian PT Keluarga Bahagia. Dalam rencana bisnis ini, notaris Dewi atau Budi akan menjadi direktur utama. Sementara istri Budi dan anaknya keponakan notaris Dewi ini menjadi komisaris, jadi sekeluarga ieu mah jadi pejabat. Nah, dalam proses pembuatan akta notaris, Dewi menemukan bahwa sertifikat tanah yang akan dijadikan modal PT tersebut senilai 15 miliar, masih dalam sengketa dengan pihak ketiga di pengadilan. Namun Budi memintanya dengan halus untuk tidak usah disebutkan dalam akta karena proses sengketa akan segera selesai dan menguntungkan pihak Budi. Itunya pertanyaannya. Prinsip etika notaris apa yang paling fundamental dan akan melanggar jika notaris Dewi menyetujui permintaan Budi? Yang kedua, tindakan apa yang wajib dilakukan notaris Dewi sebagai pejabat umum yang independen dan imparsial?
Yang ketiga, sebutkan dasar hukum kewajiban notaris untuk bersikap imparsial dan memberikan penyuluhan hukum. Yang keempat, jika notaris Dewi tetap membuat akta tersebut dan menyembunyikan fakta sengketa tanah, apa resiko hukum yang akan dihadapinya? Dan yang terakhir, selain kepada Budi, pada siapa lagi notaris Dewi berpotensi menanggung kerugian akibat akta yang cacat hukum gitu ya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, prinsip etika notaris yang paling fundamental yaitu ada 3, yaitu prinsip imparsialitas, kejujuran, dan independensi. Yang kedua, tindakan yang wajib dilakukan notaris Dewi yaitu yang pertama, menolak permintaan menyembunyikan fakta sengketa tanah. Yang kedua, menjelaskan akibat hukum kepada para pihak. Yang ketiga, bersikap netral meskipun pihak yang meminta karena keluarga sendiri. Menolak membuat akta jika isi akta bertentangan dengan hukum atau mengandung keterangan tidak benar gitu ya. Nah, itulah pokoknya. Yang ketiga, dasar hukum kewajiban notaris bersifat imparsial, yaitu dasar hukumnya tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau UJN. Kewajiban bertindak jujur, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak. Yang keempat, resiko hukum jika tetap membuat akta. Resikonya yaitu akta dapat dibatalkan atau turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Yang kedua, gugatan perdata ganti rugi. Yang ketiga, sanksi administratif dan majelis pengawas notaris. Yang keempat, sanksi kode etik notaris. Dan yang terakhir, potensi pidana apabila terbukti turut membantu pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu. Yang kelima, pihak lain yang dapat dirugikan selain Budi yaitu yang pertama, investor PT, yang kedua, kreditur perusahaan, yang ketiga, pemegang saham, yang keempat, pihak ketiga yang bertransaksi dengan PT, dan yang terakhir, pihak pemilik tanah yang bersengketa. Oke, kita selesai ya dengan 4 pertanyaan dari Bapak ini ya. Oke, yang terakhir ya. Harap bersabar ya para penonton sekalian, satu pertanyaan lagi. Brigadir X, seorang anggota polisi yang bertugas di kepolisian sektor atau Polsek Kota Surabaya, mengamankan seorang pemuda bernama Rizky yang diduga melakukan pencurian sepeda motor. Saat akan dibawa ke kantor polisi, Rizky berusaha kabur dan melarikan diri. Brigadir X kemudian melepaskan tembakan yang mengenai betis Rizky menyebabkan Rizky terjatuh dan mengalami luka serius. Setelah diperiksa secara lebih mendalam, ternyata Rizky belum terbukti mencuri. Ia hanya kebetulan berada di lokasi kejadian saat sepeda motor yang dilaporkan hilang ditinggalkan oleh pelaku sebenarnya. Kasus ini kemudian menjadi perhatian publik dan dilaporkan ke Divisi Propam Polri. Nah, pertanyaannya nih yang muncul. Yang pertama, apakah tindakan Brigadir X melepaskan tembakan kepada Rizky sesuai dengan kode etik profesi Polri? Yang kedua, prinsip proporsionalitas dalam penggunaan senjata api oleh polisi diatur dalam peraturan apa dan pada pasal berapa? Yang ketiga, ranah etika profesi Polri, apa yang dilanggar oleh Brigadir X? Kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian, jelaskan. Yang keempat, sanksi apa yang paling mungkin dijatuhkan oleh sidang komisi kode etik Polri KKEP kepada Brigadir X gitu ya. Ini sampai serak suara saya, mohon maaf ya. Nah, ada nih pertanyaan yang selanjutnya. Kasus ini kan kini bergulir ke pengadilan. Rizky yang menjadi korban penembakan meminta bantuan hukum kepada advokat Clara nih, Rizky nih. Nah, Clara diminta mendampingi Rizky sebagai korban penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Nah, jadi melaporkan balik gitu ya, menuntut balik. Di lain pihak, penyidik Polri memanggil advokat Clara untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan internal kasus Brigadir X. Penyidik ingin menanyakan keterangan yang diperoleh Clara dari kliennya Rizky mengenai kronologinya kejadian yang sebenarnya. Yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak ingkar? Yang kedua, dasar hukum
Dasar hukum hak ingkar advokat di Indonesia itu apa? Yang ketiga, apakah advokat kelarai wajib memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan tentang Rizky? Yang keempat, tindakan apa yang harus dilakukan Clara jika ia tetap dipaksa menjadi saksi oleh penyidik? Nah, oke, ini pamungkas ya pertanyaannya. Jawabannya ini yang pertama, apakah tindakan Brigadir X sesuai kode etik? Yang pertama, jawabannya itu belum tentu sesuai karena penggunaan senjata api hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir secara proporsional dan jika ada ancaman nyata terhadap keselamatan. Jadi kalau tidak mengancam nyawa brigadir mah tidak boleh menggunakan senjata api seperti itu ya, karena Rizky belum terbukti melakukan kejahatan dan hanya melarikan diri. Bisa melarikan diri itu karena naon, panik ya gitu, tapi rek naon sih panik itu salah maya, tindakan penembakan dapat dianggap berlebihan jadi brigadir X kayak gitu. Kumaha lamun aya balap lari rek ditembak oge nya ku si brigadir X ya gitu ya. Yang kedua, prinsip proporsionalitas diatur dalam peraturan Kapolri tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Itu terutama prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Yang ketiga, ranah etika profesi yang dilanggar oleh ini ya, yaitu etika kemasyarakatan dan kepribadian. Karena tindakan Brigadir X ini berpotensi melanggar hak asasi manusia dan mencederai kepercayaan masyarakat. Karena memang tadi ya belum terbukti ya seperti itu. Apalagi ya memang nanti tidak akan terbukti seperti itu. Yang keempat, sanksi yang mungkin dijatuhkan yaitu kepada Brigadir X ini, yang pertama teguran, yang kedua penempatan khusus, yang ketiga mutasi demosi, yang keempat penundaan kenaikan pangkat, dan yang kelima pemberhentian tidak dengan hormat apabila pelanggaran berat terbukti. Ternyata memang dia itu hanya ingin berlari saja, tidak terbukti kejahatannya, ini berarti ya disanksi semakin berat seperti itu. Nah, ini ada hak ingkar advokat. Kalau misalkan nanti Rizky ini menuntut balik ya. Nah, apa sih hak ingkar advokat ini? Adalah yaitu untuk menolak memberikan keterangan mengenai hal-hal yang diketahui dari klien dalam hubungan profesinya. Yang kedua, dasar hukum hak ingkar ini tertuang dalam Undang-Undang Advokat dan KUHP dan Kode Etik Advokat Indonesia. Nah, apakah Clara wajib memberikan keterangan? Tentunya ya tidak wajib memberikan keterangan mengenai rahasia klien. Gitu ya. Karena advokat terikat kewajiban menjaga kerahasiaan dan hak ingkar melindungi hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Yang selanjutnya yaitu terakhir, tindakan jika tetap dipaksa menjadi saksi, yaitu Clara yang pertama harus menjelaskan hak ingkar secara resmi kepada penyidik, yang kedua menolak memberikan informasi rahasia klien, dan yang ketiga meminta perlindungan organisasi advokat atau pradi, dan yang terakhir mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum jika ada pemaksaan yang melanggar undang-undang advokat. Oke, jadi itu ya dari 5 kasus atau 5 kasus yang pertanyaannya sangat banyak sekali. Semoga ini dapat membantu dan nanti yang menonton juga bisa memahami ya. Kalau tidak paham ya baca sendirilah, saya juga nggak paham. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.